Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kehidupan rumah tangga Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Murid Syekh Abdul Qodir yang bernama Syekh Syihabuddin Umar Asy-Syuhrawardi menjelaskan bahwa Syekh Abdul Qodir tidak menikah hingga beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruhnya untuk menikah, dan beliau menikah pada usia 35 tahun. Walaupun tergolong terlambat, namun patut dimaklumi keterlambatan Syekh Abdul Qodir dalam hal menikah lantaran kesibukannya belajar dan mujahadah. Beliau kerap mengasingkan diri di padang pasir Irak dan hidup dengan kondisi sangat fakir. Dalam kitab Awariful Ma'arif, Syekh Syihabuddin Umar Asy-Syuhrawardi menulis bahwa seorang yang soleh pernah bertanya kepada Syekh Abdul Qodir, "Mengapa Anda menikah?" Waktu itu Syekh Abdul Qodir menjawab, "Aku tidak menikah kecuali setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Menikahlah.'" Syekh Abdul Qodir berkisah, "Dulu aku ingin menikah, akan tetapi aku tidak berani karena takut mengeruhkan waktuku. Aku pun bersabar. Ketika tiba takdirku untuk menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberiku 4 istri. Mereka memberiku perasaan senang dan cinta." Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan waktu pastinya Syekh Abdul Qodir menikah. Akan tetapi penulis kitab Qolaidul Jawahir berkata, sesungguhnya anak pertama Syekh Abdul Qodir yang bernama Abdullah, lahir pada tahun 508 Hijriah. Syekh Muhammad Al-Aini berpendapat lain. Beliau mencatat bahwa anak Syekh Abdul Qodir yang pertama bernama Abdul Wahab yang lahir pada tahun 522 Hijriah. Pendapatnya ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Syekh Abdul Wahab adalah imam sholat sewaktu jenazah Syekh Abdul Qodir disyolati. Ibnu Najjar menulis dalam kitabnya, Abdur Razzaq putra Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berkata, "Ayahku memiliki 49 anak, 27 putra dan 22 putri. Akan tetapi hanya tersisa 13 orang putra dan 1 orang putri. Mereka adalah Abdullah, Abdul Wahab, Abdur Razzaq, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Ibrahim, Muhammad, Abdur Rahman, Isa, Musa, Soleh, Abdul Ghani, Fatimah dan Yahya." Meski diberi cobaan dengan meninggalnya putra-putrinya, Syekh Abdul Qodir senantiasa bersabar. Beliau pernah berkata, "Ketika aku dikaruniai anak, aku senantiasa meletakkannya di kedua tanganku. Aku berkata, 'Ini adalah mayat,' dan aku pun mengeluarkannya dari hatiku sehingga manakala ia benar-benar meninggal dunia, hal itu tidak membuatku sedih." Saat anaknya lahir, beliau juga kerap berkata, "Anak ini akan mati. Kematian adalah jalan bagi setiap makhluk hidup. Anak ini hanyalah pinjaman bagiku, tidak lebih." Karena begitu seringnya Syekh Abdul Qodir kehilangan anak, hingga Syekh Al-Jubai berkisah, pernah putra dan putri beliau meninggal dunia di malam pengajian beliau. Mendengar itu beliau tidak menghentikan pengajian. Beliau tetap duduk di atas kursi sembari memberi nasihat kepada orang-orang sewaktu mayat putra dan putrinya dimandikan. Ketika selesai dimandikan, baru Syekh Abdul Qodir turun dari kursi untuk melaksanakan sholat jenazah. Syekh Abdul Qodir mendidik dan mengajar anak-anaknya dengan sungguh-sungguh hingga mereka semua menjadi sosok ulama. Sebagian besar di antara mereka menjadi pakar fikih dan pakar hadis. Berikut putra-putra Syekh Abdul Qodir yang menjadi ulama terkemuka di masanya. Syekh Abdul Wahab bin Abdul Qodir Al-Jailani. Putra Syekh Abdul Qodir yang cerdas ini lahir pada tahun 522 Hijriah di Baghdad. Beliau mempelajari pengetahuan fikih dan hadis kepada ayahnya sendiri sampai benar-benar matang. Di samping itu, beliau juga berguru kepada Syekh Abu Ghalib bin Al-Banna. Demi memperdalam ilmu, beliau pernah bepergian ke sejumlah negeri ajam. Ilmu fikih Syekh Abdul Wahab sangat luas. Beliau memahami permasalahan-permasalahan khilaf yang timbul di tengah ulama fikih. Selain itu, beliau juga menguasai sastra Arab dengan baik. Oleh karena itulah, pada usia 20 tahun beliau sudah dipercaya menggantikan ayahnya mengajar, manakala ayahnya berhalangan. Kemudian ketika ayahnya meninggal dunia, beliau meneruskan tugas ayahnya berceramah dan berfatwa. Muridnya banyak, dan di antara mereka ada yang berhasil menjadi ulama besar seperti Syarif Al-Husaini Al-Baghdadi dan Syekh Ahmad bin Abdul Wasi. Syekh Abdul Wahab meninggal dunia pada tarikh 25 Syawal tahun 593 Hijriah.
Syekh Isa bin Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mempelajari fikih dan hadis sampai benar-benar menguasai dari ayahnya sendiri. Selanjutnya beliau memperluas pengetahuannya kepada Syekh Abu Al-Hasan bin Darma dan beberapa alim ulama lainnya. Dalam kitab tarikhnya, Syekh Ibnu An-Najjar menulis, setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Isa hijrah ke negeri Syam dan mendengar hadis di Damaskus dari Syekh Ali bin Mahdi Al-Hilali, tepatnya pada tahun 562 Hijriah. Kemudian beliau pindah ke Mesir dan tinggal di negeri itu sampai wafatnya. Di Mesir, Syekh Isa aktif berceramah di mimbar-mimbar, dan kaum muslimin menyambut baik dakwahnya. Selain berceramah, Syekh Isa juga berfatwa dan menulis kitab. Salah satu karyanya adalah Jawahirul Asror wa Lataiful Anwar. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Abu Turab Robiah bin Al-Hasan Al-Hetromi Asyonani, Syekh Musafir bin Ya'mur Al-Mishri, Syekh Hamid bin Ahmad Al-Artaji, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Muhammad dan Syekh Abdul Khaliq bin Soleh Al-Qurashi Al-Umawi. Syekh Isa meninggal dunia pada tanggal 12 Ramadan tahun 573 Hijriah dan dimakamkan di Kurofah, Mesir. Syekh Abdul Rozzaq bin Syekh Abdul Qadir. Lahir pada hari Senin tanggal 18 Dzulqa'dah tahun 528 Hijriah, Syekh Abdul Rozzaq belajar fikih dan hadis dari ayahnya serta dari Syekh Abu Al-Hasan bin Darma. Syekh Al-Hafidh bin Najah dalam kitab tarikhnya menyebutkan bahwa Syekh Abdul Rozzaq menghafal hadis dari ayahnya sejak berusia sangat belia. Beliau juga mendengar dan menghafal hadis dari Syekh Abu Al-Hasan Muhammad bin Asy-Syaikh, Al-Qadi Syekh Abu Fadol Muhammad Al-Armawi, Syekh Said bin Al-Bana, Syekh Abul Fadol Muhammad bin Nasir, Syekh Abu Bakar Muhammad Az-Zagowani, Syekh Abul Mudhaffar Muhammad Al-Hashimi. Setelah ilmunya memadai, beliau mulai mengajar dan berfatwa. Para ulama besar yang tercatat pernah menjadi muridnya antara lain Syekh Ishaq bin Ahmad bin Ghanim, Syekh Ali bin Ali Khotib, Syekh Ibnu An-Najjar, Syekh Ahmad bin Syaiban, Syekh Ismail Al-Asqalani dan Syekh Ali Al-Muqaddasah. Pengetahuan Syekh Abdul Rozzaq sangat luas, terutama dalam bidang fikih dan hadis. Mengenai ini, Syekh Al-Hafidh Ibnu Rajab berkata, Syekh Abdul Rozzaq menguasai pengetahuan mazhab, akan tetapi kepakarannya dalam ilmu hadis menutupi pengetahuan fikihnya. Beliau dikenal juga sebagai tokoh sufi yang waro, zuhud dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya beliau lebih sering berkholwat di dalam rumahnya. Beliau hanya keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Diriwayatkan bahwa dirinya selama 30 tahun tidak pernah menengadahkan kepala ke langit, lantaran malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Rozzaq meninggal dunia pada malam Sabtu tanggal 6 Syawal tahun 603 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di Babu Harbin Baghdad dan dihadiri banyak orang. Mengenai suasana pemakamannya, Syekh Ibnu An-Najjar berkisah, pelaksanaan sholat jenazah Syekh Abdul Rozzaq diumumkan di seluruh tempat di Baghdad. Orang-orang berkerumun untuk menghadiri. Jenazahnya diletakkan di musola di tengah kota dan disyolati di sana. Kemudian jenazahnya dibawa ke Masjid Jami' Ar-Rosyafat untuk disyolati lagi. Selanjutnya jenazah mulia itu diusung melewati Turbatul Khulafa, tepi Dujlah, Babul Harim, Al-Harbiyah. Di masing-masing tempat itu dilaksanakan sholat jenazah. Terakhir jenazahnya disyolati di pemakaman Ahmad dan dimakamkan di situ. Demikianlah kehidupan rumah tangga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih sudah menonton. Apabila konten ini bermanfaat, silahkan share, like, komen dan subscribe. Jangan pernah bosan dalam menyebarkan kebaikan, walau itu hanya sebuah senyuman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.